Akuntansi, kantor pusat, kantor cabang, bagian prosedur umum. Home office and brains, general procedure. Pada materi ini, kita akan membahas beberapa pokok pembahasan. Yang pertama, yaitu perbedaan agen dan kantor cabang. Yang kedua, akuntansi agen. Yang ketiga, akuntansi cabang. Baik, perusahaan membuka beberapa agen dan cabang dengan tujuan untuk memperluas area penjualan sehingga dapat meningkatkan penjualan. Penetapan pusat-pusat penjualan di beberapa wilayah dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan pemasaran. Aktivitas pemasaran dapat dilakukan melalui kantor cabang di beberapa lokasi dengan arahan dari kantor pusat. Kesepakatan dengan pelanggan tidak harus dilakukan dengan kantor pusat, tetapi dapat dilakukan dengan kantor cabang. Kemudian, apa sih perbedaan agen dan kantor cabang? Kalau agen, unit yang menerima pesanan barang dan beroperasi di bawah pengawasan langsung dari kantor pusat. Sedangkan kantor cabang merupakan unit yang menjual barang yang dikuasainya kepada pembeli dan memiliki wewenang untuk mengelola transaksi sebagai unit bisnis yang mandiri. Jadi, agen ini hanya menawarkan produk kepada customer. Sedangkan cabang ada wewenang untuk mengelola transaksi. Dan cabang ini merupakan unit bisnis. Nah, untuk perbedaan lebih detail, kita akan masuk terlebih dahulu ke agen. Operasi agen. Agen beroperasi sebagai unit penjual lokal dengan arahan dari kantor pusat dan secara umum tidak memiliki persediaan, kecuali sampel dari produk yang dijualnya. Yang kedua, biasanya agen diberi modal kerja yang digunakan untuk membayar beban operasional dan akan lebih mudah jika diselesaikan dan dibayar oleh agen. Yang ketiga, agen tidak melakukan pembukuan secara komprehensif. Biasanya, agen ini hanya melakukan pembukuan atau mencatat penerimaan dan pengeluaran kas saja, yaitu dengan sistem impres. Kantor pusat yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pembukuan dari penjualan, membuat tagihan ke pelanggan, dan menerima pelunasan pelanggan. Semua biaya operasi agen dipenuhi oleh kantor pusat. Nah, untuk akuntansinya, jadi si agen tidak melakukan pembukuan secara komprehensif. Agen hanya melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas saja. Biasanya agen hanya mencatat ringkasan penerimaan dan pengeluaran modal kerja dan mencatat penjualan ke pelanggan. Ringkasan pemakaian modal kerja akan dikirim ke kantor pusat dilengkapi bukti-bukti dalam bentuk voucher yang telah dibayar. Nah, berikutnya bagaimana akuntansi untuk agen. Sistem impres yang diterapkan dalam modal kerja agen sebagai berikut. Kantor pusat mencairkan cek sejumlah dana yang ditentukan dan dikirimkan ke agen. Jurnal yang dibuat kantor pusat, debit, working fund, agency A, kredit, cash. Jadi, kantor pusat mengirimkan modal kerja kepada agen A. Kantor pusat akan menjurnal debit, working fund, agency A 1.000, kredit, cash 1.000. Agen akan mengajukan pengisian kembali modal kerja jika saldo modal kerja sudah menipis dan juga pada akhir periode. Kantor pusat akan mencatat penerimaan pertanggungjawaban atas penggunaan modal kerja sebelumnya dengan mencatat debit, expenses, agency A 200, kredit, cash 200. Transaksi berikutnya, jika kantor pusat mengirimkan aset non-kas ke agen seperti barang sampel, peralatan, atau perlengkapan, maka kantor pusat akan mencatat debit agency sampel, kredit inventory. Masing-masing 200.
Kemudian, kantor pusat memberikan persetujuan pesanan yang diajukan agen dan mengirimkan barang dagang ke pelanggan. Maka jurnalnya debit account receivable 1.200, kredit sales agency A 1.200. Debit COGS agency A 800, kredit merchandise inventory agency A 800. Transaksi berikutnya, kantor pusat menerima pembayaran dari pelanggan. Debit cash 1.200, kredit account receivable 1.200. Pada akhir periode, jika kantor pusat menyajikan transaksi-transaksi agen seolah-olah transaksinya sendiri, maka setelah akun-akun transaksi agen akan ditutup ke ikhtisar laba rugi. Debit sales agency A 1.200, kredit income agency A 1.200. Nah, ini untuk menutup saldo penjualan. Dari mana? Yaitu dari transaksi ketika ada penjualan. Berikutnya, menutup bersaldo debit. Debit income agency A 1.000, kredit COGS agency E 800, kredit expenses agency E 200. Dari mana angkanya? Yaitu dari COGS sebelumnya penjualan 800 debit, kemudian penggunaan working fund, beban-beban di debit 200. Kita tutup ke ikhtisar laba rugi. Kemudian kita hitung berapa laba atau rugi dari agen ini. Income kredit 1.200. Income debit 1.000. Artinya agen mengalami keuntungan sebesar 200. Kita tutup ke income summary, debit income agency A 200, kredit income summary 200. Nah, jika pada akhir periode masih terdapat barang sampel yang belum habis terpakai, maka kantor pusat membuat jurnal penyesuaian. Sebagai ilustrasi, debit advertising expense 50, kredit agency sampel 50. Nah, transaksi ini dasarnya dari ketika si kantor pusat mengirimkan barang sampel, yaitu agency sampel pada inventory. Jika belum habis terpakai, maka akan menjurnal advertising expense pada agency sampel. Nah, itulah akuntansi untuk agen. Sekarang kita masuk ke akuntansi kantor cabang. Sebelum masuk akuntansi kantor cabang, kita harus tahu dulu perbedaannya dengan agen. Kantor cabang, unit bisnis yang terpisah. Kantor cabang tetap menjadi subjek yang dikendalikan oleh kantor pusat. Otonomi kantor cabang ditentukan oleh kantor pusat. Kebijakan dan prosedur umum ditetapkan oleh kantor pusat dan biasanya diterapkan untuk keseluruhan cabang. Kemudian, manajer cabang biasanya diberikan kewenangan terkait dengan pengelolaan dan pengambilan keputusan menyangkut teknis operasional cabang. Berbeda dengan agen. Agen seluruhnya diawasi oleh kantor pusat. Kas dan barang dagang kantor cabang serta aset lainnya disuplai dari kantor pusat. Namun, kantor cabang juga dapat membeli barang dagang dari pemasok lain jika kebutuhan akan barang tidak dapat disediakan oleh kantor pusat. Artinya, cabang diberikan wewenang untuk mengelola transaksinya. Dalam kasus tertentu, kantor pusat yang memiliki kewenangan dalam penerimaan pelunasan dari pelanggan atau cabang diharuskan menyetorkan hasil penjualan ke rekening kantor pusat di bank dan menetapkan modal kerja untuk cabang dengan sistem tetap atau impress fund system. Kemudian kita akan masuk akuntansi untuk kantor cabang.
Sistem akuntansi kantor cabang dapat dibedakan menjadi: pertama, pembukuan pada kantor pusat saja. Nah, kalau sistem ini, semua transaksi cabang dicatat dan dibukukan oleh kantor pusat, baik dalam jurnal maupun buku besar pembantu atau dicatat secara terpisah untuk masing-masing cabang. Artinya, kalau sistem ini tidak ada bedanya dengan agen. Sistem kedua, pembukuan pada kantor pusat dan kantor cabang. Cabang membukukan dan mencatat semua transaksinya, kemudian mengirimkan kopi dokumen transaksi ke kantor pusat, di mana oleh kantor pusat akan dicatat pada buku yang terpisah atau dimasukkan ke dalam buku besar umum kantor pusat. Sistem ketiga, pembukuan pada kantor cabang. Cabang mencatat semua transaksinya dalam bentuk jurnal, lalu dirangkum dalam buku besar, laporan keuangan disusun secara periodik oleh cabang dan juga dikirimkan ke kantor pusat. Kantor pusat kemudian menggabungkan laporan keuangan cabang tersebut dengan laporan keuangannya. Nah, pada materi ini kita fokus ke sistem yang ketiga, yaitu pembukuan pada kantor cabang. Pembahasan berikutnya akan menggunakan sistem akuntansi kantor cabang dengan pembukuan pada kantor cabang. Transfer antara kantor pusat dengan cabang. Cabang akan menggunakan akun home office yang setara dengan akun modal, digunakan untuk mencatat kas, barang, dan jasa yang diterima dari kantor pusat. Jadi bagi cabang akan menggunakan special account yaitu home office. Home office ini sama dengan akun modal, yaitu bersaldo kredit. Sedangkan kantor pusat menggunakan akun branch atau investment in branch untuk mencatat semua pengeluaran yang dikirimkan ke kantor cabang. Atau dalam artian lain, kantor pusat menggunakan special account namanya akun branch atau investment in branch, yaitu aset atau bersaldo debit. Nah, jadi home office dan branch ini merupakan reciprocal account atau akun timbal balik. Kita masuk ke ilustrasi transaksi kantor pusat dan cabang. Transaksi pertama, cabang menerima kas Rp1.000 dari kantor pusat. Cabang akan mencatat debit cash 1.000, kredit home office 1.000. Sedangkan bagi kantor pusat akan mencatat debit branch 1, kredit cash. Nah, kita analisis. Cabang menerima kas 1.000. Bagi cabang berarti ada kasnya di debit karena penerimaan. Dan bertambah modalnya di kredit home office. Sedangkan bagi kantor pusat, ini merupakan transaksi investasi, debit branch. Kasnya berkurang, yaitu di kredit. Transaksi berikutnya, cabang menyetorkan kas 500 ke kantor pusat. Kita analisis, berarti cabang mengeluarkan kas, kasnya berkurang. Bagi cabang, kredit kas. Debitnya home office. Bagi kantor pusat, menerima kas, debit kas, dan kreditnya branch 1. Kemudian bagaimana dengan transaksi pengiriman barang dagang oleh kantor pusat ke cabang? Ketika kantor pusat mengirimkan barang dagang ke cabang, kantor pusat akan mendebit akun branch dan mengkredit shipment to branch. Pada akhir periode, saldo akun shipment to branch akan dikurangkan terhadap saldo barang yang tersedia untuk dijual. Cabang akan mencatat barang dagang yang diterima dari kantor pusat dengan mendebit shipment from HO dan kredit pada akun home office. Pada akhir periode, cabang akan menambahkan barang dagang yang diterima dari kantor pusat dan barang yang dibeli dari pemasok lain dengan persediaan awal untuk menentukan barang yang tersedia untuk dijual.
Ilustrasinya, kantor pusat mengirimkan barang 120 ke cabang. Bagi cabang akan menjurnal shipment from HO, kreditnya home office masing-masing 120. Bagi pusat akan mencatat debit branch 1, kredit shipment to branch 120. Cabang mencatat semua pembebanan biaya operasional yang dibayar cabang itu sendiri. Sebagai ilustrasi, cabang membayar beban-beban operasi sebagai berikut. Membayar beban gaji dan komisi 400, membayar beban sewa 200, membayar beban rupa-rupa 150. Nah, cabang akan menjurnal debit sales expense 400, debit rent expense 200, debit miscellaneous expense 150, dan kredit cash 750. Kemudian bagaimana jika beban operasional cabang menjadi tanggungan kantor pusat, seperti pajak, iklan, dan asuransi? Maka pembayaran beban ini akan dicatat di kantor pusat. Cabang akan mencatat biaya-biaya tersebut yang digunakan dalam operasional cabang dengan mendebit expenses dan mengkredit home office. Sedangkan bagi kantor pusat akan mendebit branch dan mengkredit akun dari aset yang terpakai oleh cabang. Sebagai ilustrasi, cabang membebankan biaya-biaya operasional cabang ke kantor pusat. Biaya-biaya tersebut antara lain asuransi aset pada cabang 100, ada pajak cabang 50, biaya iklan 15. Nah, bagi cabang akan mendebit expenses, insurance expense 100, tax expense 50, advertising expense 150. Kreditnya home office 300. Sedangkan bagian kantor pusat akan mendebit branch 1 300, kreditnya prepaid insurance 100, kredit prepaid tax atau tax payable 50, dan kreditnya prepaid advertising, yaitu 150. Jadi transaksi ini sama seperti adjustment. Kemudian, cabang mencatat penjualan cabang dan menerima penagihan dari hasil penjualan tersebut. Sebagai ilustrasi, cabang menjual barang dagang secara kredit 2.000. Cabang akan menjurnal account receivable debit, kreditnya sales masing-masing 2.000. Cabang menerima pelunasan dari pelanggan, debit cash, kredit account receivable, masing-masing 2.000. Kemudian, pembelian aset tetap biasanya dicatat di buku kantor pusat, dan prosedur ini diikuti dengan penerapan kebijakan penyusutan yang seragam untuk sekelompok aset, apakah dipakai oleh cabang maupun kantor pusat. Sebagai ilustrasi, kantor pusat membeli peralatan 3.000 dan mengirim peralatan tersebut ke cabang. Nah, jurnal bagi kantor pusat, equipment pada cash 3.000. Ketika peralatan tersebut dikirim oleh kantor pusat ke cabang, baik kantor pusat maupun cabang tidak melakukan pencatatan atas pengiriman tersebut. Peralatan yang digunakan oleh cabang disusutkan sebesar 300 pada akhir periode. Cabang akan menjurnal debit depreciation expense, kredit home office. Sedangkan bagi pusat akan menjurnal branch pada account pada accumulated depreciation. Kemudian, pembelian aset tetap oleh kantor cabang yang akan dicatat di buku kantor pusat saja. Maka, cabang akan mencatat debit home office dan kredit cash atau liability. Kantor pusat akan mencatat pembelian oleh cabang tersebut dengan debit aset dan kredit branch. Sebagai ilustrasi, cabang membeli tanah seharga 2.000 secara tunai. Tanah tersebut dibukukan di pembukuan kantor pusat. Bagi cabang akan menjurnal home office, debit, kreditnya cash, masing-masing 2.000. Sedangkan bagi kantor pusat
akan menjurnal debit, land, kredit, branch yang masing-masing 2.000. Cabang membeli barang dagang dari pemasok luar. Cabang akan mencatat pembelian ini sebagaimana pembelian barang dagang pada umumnya. Jika menggunakan metode periodik, cabang akan mendebit purchase dan kredit cash atau payable. Sebagai ilustrasi, cabang membeli barang dagang dari pihak luar 350. Cabang akan menjurnal debit purchase 350, kredit cash atau payable 350. Kemudian setelah seluruh transaksi selesai, penentuan laba rugi dari cabang. Ketika cabang melaporkan laba periode berjalan, kantor pusat akan mendebit akun branch dan mengkredit branch income. Pada akhir periode, cabang akan menutup semua akun-akun seperti lazimnya pada siklus akuntansi. Nah, sebagai ilustrasi, di pembukuan cabang, menutup akun-akun yang bersaldo debit menjadi kredit. Debit income summary 1.700, kredit expenses 1.350, kredit purchase 350. Dari mana angkanya? Yaitu transaksi pembelian dan beban. Ya. Beban-beban di debit 750, kemudian purchase 350. Kemudian ada lagi beban sebesar 300. Kemudian ada penyusutan, beban penyusutan 300. Totalnya 1.350 dan purchase 350. Kemudian menutup akun sales 2.000 dari transaksi penjualan. Sales 2.000. Kemudian kita hitung laba atau rugi, ternyata cabang mengalami keuntungan 2.000 dikurangi 1.700, yaitu 300. Cabang untung atau laba akan menambah modal. Cabang akan melakukan jurnal income summary 300 pada home office 300. Kemudian di kantor pusat akan menjurnal brand 1 pada branch income 300. Dan kemudian kantor pusat membuat jurnal branch income pada income summary untuk menutup branch income. Kemudian kita masuk ke adjustment entries. Saldo akun home office yang tercatat di cabang dan juga akun branch di kantor pusat terkadang tidak menunjukkan transaksi timbal balik atau resiprokal antara cabang dan kantor pusat. Contoh, kantor pusat telah mengirimkan barang dagang ke cabang, tetapi barang tersebut belum diterima oleh cabang. Pada akhir periode akan dilakukan penyesuaian pada catatan cabang. Beberapa kejadian yang dipertimbangkan untuk dilakukan rekonsiliasi antar akun. Yang pertama, pendebitan akun cabang tanpa pengkreditan akun kantor pusat. Sebagai ilustrasi, jika kantor pusat telah mengirimkan barang dagang seharga 3.000 ke kantor cabang, dan pada akhir periode barang dagang tersebut belum sampai ke cabang, sehingga cabang belum membukukan pengiriman barang dagangan tersebut. Konsekuensi dari peristiwa tersebut, cabang akan membukukan penyesuaian dengan menjurnal debit shipment from HO 3.000, kredit HO sebesar 3.000. Yang kedua, pengkreditan akun cabang tanpa pendebitan akun kantor pusat. Sebagai ilustrasi,
Ketika kantor pusat menerima dan mencatat 750 pelunasan pelanggan dari penjualan yang dicatat oleh cabang, kantor pusat mencatat penerimaan kas dan mengkredit branch, maka pembukuan kantor cabang disesuaikan dengan pelunasan tersebut dengan jurnal di buku cabang debit home office, kredit, account receivable, masing-masing 750. Yang ketiga, pendebitan akun kantor pusat tanpa pengkreditan akun cabang. Cabang membeli peralatan 1.000. Pencatatan peralatan dilakukan oleh kantor pusat dan kantor pusat belum mendapat notifikasi dari cabang. Kantor cabang mendebit kantor pusat dan mengkredit kas. Jurnal penyesuaian yang dibuat oleh kantor pusat adalah debit, equipment, dan kredit branch, masing-masing 1.000. Yang keempat, kredit akun pada kantor pusat tanpa terkait dengan debit rekening cabang. Nah, ini ilustrasi secara lengkap. Pada tanggal 1 Oktober 2010, PT Makmur membuka cabang pertamanya di Kota Lama. Cabang berikutnya akan dibuka tahun depan. Pembukuan dilakukan di cabang dan laporan keuangan cabang disusun setiap akhir bulan dan dikirimkan ke kantor pusat. Barang dagang ditagih pada harga pokoknya. Peralatan dicatat pada pembukuan kantor pusat. Cabang dikenakan biaya investasi sebesar 6% atas investasi kantor pusat yang dibayarkan setiap awal bulan. Berikut ini transaksi cabang Kota Lama. 1 Oktober menerima transfer uang dari kantor pusat sebesar 6.000. Maka jurnalnya debit branch pada cash 6.000 bagi home office, sedangkan bagi branch cash pada home office 6.000. Tanggal 5 Oktober menerima barang dagang dari kantor pusat pada harga pokok 12.000. Jurnalnya bagi brand shipment from HO pada HO 12.000 dan bagi home office branch pada shipment to branch masing-masing 12.000. Kemudian tanggal 10 Oktober membeli peralatan kantor seharga 3.000 tunai. Peralatan ini akan dicatat di buku kantor pusat. Nah, ini yang membeli cabang. Berarti cabang akan mencatat home office pada cash 3.000. Sedangkan home office akan mencatat equipment pada branch. Tanggal 15 Oktober menjual kredit barang dagang seharga 6.500. Cabang akan menjurnal AR pada sel sebesar 6.500 dan 17 Oktober menerima pelunasan piutang. Berarti cash pada AR 3.500. Sedangkan di pembukuan HO tidak ada jurnal. Tanggal 20 Oktober membayar beban-beban operasional oleh cabang, gaji 400, sewa 200, rupa-rupa 150. Totalnya yaitu 750. Bagi cabang akan menjurnal series expense 400 debit, debit re-expense 200, debit miscellaneous expenses 50. Kreditnya cash 750, sedangkan di pusat tidak ada jurnal. Tanggal 22 Oktober, kantor cabang menyetor uang 2.000 ke kantor pusat. Bagi cabang akan menjurnal debit home office, kredit cash masing-masing 2.000. Sedangkan bagi kantor pusat akan menjurnal debit cash 2.000, kredit branch 2.000. Tanggal 24 Oktober mencatat beban-beban tidak langsung yang telah dibayar oleh kantor pusat. Ada beban asuransi 35, beban penyusunan 50, beban pajak 25, biaya iklan 300, beban bunga atas investasi kantor pusat yaitu 90.
6% per 12 kalikan 18.000. Dari mana 18.000? Yaitu 6.000 ditambahkan dengan barang dagang yaitu 12.000, yaitu 18.000. Di kantor cabang akan menjurnal debit insurance expense 35, kemudian depreciation expense 50, tax expense 25, advertising expense 300, interest expense 90, dan kreditnya home office 500. Sedangkan di kantor pusat akan menjurnal debit branch 500, kredit prepaid insurance 35, accumulated depreciation 50, tax payable atau prepaid tax 25, prepaid advertising 300, kemudian interest income 90. Kemudian tanggal 31 Oktober membuat jurnal penyesuaian barang dagang yang masih ada di cabang 8.400. Nah, ini persediaan akhir. Di bukunya cabang akan menjurnal merchandise inventory pada income summary 8.400. Kemudian 31 Oktober membuat jurnal penutup semua akun laba rugi. Oke, pertama kita tutup dulu akun sales pada income summary 6.500, yaitu transaksi penjualan. Kemudian kita tutup saldo-saldo yang normal di debit menjadi kredit. Segment from AO 12.000, service expense 400, rent expense 200, miscellaneous expense 150, insurance expense 35, depreciation expense 50, tax expense 25, advertising expense 300, interest expense 90. Debitnya income summary 13.250. Nah, kemudian menutup akun laba rugi cabang. Kita tentukan apakah laba atau rugi cabang ini. Income summary 13.250 kredit, debitnya 6.500. Di debit 13.250, kreditnya 8.400 dan 6.500. Nah, ternyata cabang ini mengalami laba, yaitu sebesar 1.650. Dengan jurnal income summary pada home office. Karena laba menambah modal. Sedangkan di bukunya pusat akan menjurnal branch pada branch income 1.650, kemudian menutup branch income pada income summary 1.650. Demikian pembahasan materi mengenai kantor pusat dan cabang bagian prosedur umum. Terima kasih.